Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siswa-sisiku yang manis, agar supaya pelajaran kita hari ini berkah, maka marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk itu, Bapak beri kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam hal ini, Pak Guru kasih kesempatan kepada Ruslandi untuk memimpin doa. Ya, silakan. Siap, berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu ya. Ketua kelas, yang hadir berapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kita datang di sekolah untuk menuntut ilmu. Sebelum masuk pelajaran hari ini, Pak Guru akan bertanya pelajaran yang telah diajarkan minggu lalu. Masih ingatkah kalian berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Pada berapa? 25, Pak. Oh, bagus sekali, 25. 25, Pak. Ya. Oke, selanjutnya coba Pak Guru tanya lagi. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam, alaihissalam. Wow, Nabi Adam alaihissalam. Salam. biasa anak-anakku yang pintar. Terakhir Pak Guru tanya lagi. Nabi yang terakhir siapa namanya? Ayo. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kita beri aplaus kepada kita semua. Bagus sekali ya. Siswa-siswiku yang pintar, pada pelajaran hari ini Pak Guru berharap ya kita semua dapat menyebutkan asal keturunan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar, mengidentifikasi sikap keteladanan Nabi Ayub, menganalisis cobaan yang menimpa pada Nabi Ayub, menjelaskan sikap Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pada pelajaran kali ini Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang sudah Pak Guru susun tadi sebelum masuk. Ada 3 kelompok di sini. Kelompok pertama diketuai oleh Ensapri. Mana Ensapri ada? Ada Ensapri mana? Ada, Pak. Oh, ada. Ya, untuk kelompok 2 ketuanya itu On Rizal. Ada On Rizal? Ada, Pak. Terus kelompok 3 itu ketuanya Ruslan. Ada Ruslan? Ada, Pak. Oke. Nah, nantinya sebentar Pak Guru akan memberikan pelajaran dan menampilkan video. Itu sebentar Pak Guru juga akan memberikan ya masalah di video tersebut. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan
masalah yang Pak Guru berikan yang ditampilkan melalui video. Setelah itu ketua-ketua kelompok akan mempresentasikannya di depan teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk pada materi pokok hari ini ya. Pak Guru akan menampilkan terlebih dahulu PowerPoint. Ya, kita lihat ya. Adik-adikku yang pintar, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan asal keturunan. Itu yang pertama. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap teladan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cobaan yang menimpa pada Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan sikap Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dengan kreativitas peserta didik dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu yang akan kita capai pada hari ini. Kita masuk ke pelajaran inti yaitu pelajaran 5. Pelajaran 5, aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maka marilah kita bersalawat. Ya, kita bersalawat sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Tasanul kita lihat. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikhilun wa gholi anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
Alhamdulillah. Jadi salawat Nabi ini harus kita selalu lakukan baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada ketika kita mengingat Nabi dan Rasul. Lanjut. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, ladangnya luas, namun beliau tidak sombong. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan kekayaan yang banyak, ya, tapi dia tidak sombong. Nah, Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Terkenal apa anak-anak? Sabar dan dermawan, Pak. Terus. Nah, di balik semua itu Allah memberikan cobaan ya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum itu, siapa yang tahu salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ayo. Ya, Insapri. Cobaan yang diberi sakit yang lama. Oke, bagus sekali. Ya, benar Insapri, itu adalah salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Baik, sekarang Pak Guru akan beritahu satu persatu. Nah, cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam yaitu yang pertama adalah kemiskinan, adik-adik. Kemiskinan. Kemudian putra dan putrinya meninggal dunia. Ya. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua yaitu putra-putrinya meninggal dunia. Tapi tidak hanya di situ adik-adik, karena Nabi Ayub alaihissalam juga diberikan cobaan penyakit. Ya, sudah 3, diberikan cobaan penyakit. Ya, penyakit yang lama, dia sakit yang lama. Nah, Penyakit apa, Pak Guru? Sebelum ya bagaimana? Ya bagaimana Acen? Penyakit apa, Pak Guru? Oke, bagus sekali pertanyaan dari adik Acen. Penyakitnya itu ada penyakit kulit, bisulan, sampai panas. Dan sampai pada saat itu karena masyarakat takut akan ketularan penyakit, dia diusir dari tempat dia tinggal. Ya itu ya Acen ya. Ya, Pak Guru. Oke. Ya, Pak Guru, paham. Sekarang kita sama-sama akan menyimak tayangan video sumber belajar yang akan Pak Guru tayangkan kepada adik-adik sekalian. Nah, sebelum Pak Guru menayangkan videonya, ketua-ketua kelompok harus ya, masing-masing kelompok harus menyimak dan mengamati dengan baik dan menyelesaikan masalah diskusi yang akan diberikan pada setiap kelompok ya. Nah, masalah untuk kelompok 1 ya, sebelum Pak Guru menayangkan video, Pak Guru akan membagikan masalah pada setiap kelompok. Ya. Untuk kelompok 1, perhatikan ya ketua kelompok Insapri. Ketua kelompok. Nah, masalah yang akan kalian diskusikan sebentar di video yaitu mendiskusikan tentang keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Yaitu ya. Untuk kelompok 2, kelompok 2-nya Pak On Rizal ya, Pak On Rizal ketuanya.
Ya, mana Pak Rizal? Izin keluar. Ya, nanti disampaikan Rizal, ke... Pak. Ya, jadi untuk On Rizal itu masalah yang akan didiskusikan nanti itu tentang sikap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, nanti didiskusikan ketika Pak Guru akan menampilkan videonya nanti. Nah, untuk kelompok 3 ya yang akan didiskusikan nanti yaitu tentang sikap Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian. Jadi itu ya, ada 3 ya. Ada 3 masalah yang akan diskusikan oleh masing-masing kelompok. Ya. Ketiga masalah ini akan ditampilkan melalui video. Jadi masing-masing kelompok harus menyimak dengan baik videonya. Mari kita simak video kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam serta mencontoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajaran. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak menangis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah. Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal. Tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka mengusir Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu.
tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang. Sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu. Namun Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Bismillahirrahmanirrahim, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai. Lalu memukul 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar di penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala.
Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah itulah adik-adik kisah Nabi Ayub alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam tersebut, terutama dari segi kesabarannya. Oke, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Oke, itulah tadi video yang menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sekarang masing-masing kelompok Pak Guru beri 10 menit untuk berdiskusi. Baik, waktu diskusi selesai ya. Sekarang masing-masing kelompok ya, ketua kelompok untuk maju di depan mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok. Sekarang Pak Guru akan memberi kesempatan kepada yang pertama itu kepada kelompok 1. Silakan ketua kelasnya Ensapri ya, dipaparkan hasilnya. Ya, terima kasih Pak Guru. Setelah kami berdiskusi dan mengamati video pembelajaran tadi tentang sejarah keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun hasil diskusi yaitu bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ayub alaihissalam adalah putri Nabi Lut dan istrinya adalah keturunan langsung Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tinggal di Roma bersama istri tercinta Rahma dan anak-anaknya. Ayub adalah seorang nabi yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kuat dan sehat, memiliki tanah yang luas, tanah yang ternak yang melimpah, dan keluarga yang saleh dan cantik. Dia juga seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, terima kasih kepada ketua kelompok dan terima kasih kepada anggota kelompoknya yang sangat luar biasa mendiskusikan masalah itu. Jadi sekarang Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya. Pak Guru kasih 1 pertanyaan saja. Silakan kepada kelompok 2 atau pada kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan Pak. Ya. Bertanya untuk kelompok 1, keluarga Nabi Ayub alaihissalam tinggalnya di mana ya Pak? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, coba ketua kelompoknya untuk menjawab.
Ya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal di Roma ya bersama istri dan anak-anaknya. Ya. Bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi itulah tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 1. Sekarang lanjut di kelompok 2. Disilakan kepada ketua kelompok untuk mempresentasikan di depan. Silakan ketua kelompok Khairunisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari hasil diskusi kelompok 2. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang telah kita pelajari, banyak keteladanan yang dapat kita temukan di sana. Antara lain adalah dermawan, selalu beribadah kepada Allah, tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Ayub telah mendapatkan cobaan dari Allah secara beruntun. Semua ujian tersebut dijalaninya dengan sabar dan tabah. Beliau tidak pernah mengeluh, apalagi protes dengan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Kesabaran dan ketabahannya tersebut ternyata pada akhirnya dapat mengembalikan nikmat Allah yang dulu pernah diterimanya. Nah, sekian hasil diskusi kami. Bagi ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Itulah hasil diskusinya. Sekarang Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 untuk bertanya. Pertanyaannya dibatasi ya, 1 pertanyaan saja. Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 mana? Ensapri. Sudah jelas, Pak. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 3. Ya, disilakan kepada ketua kelompok kelompoknya di sini Ruslan. Ya. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Sikap Nabi Ayub alaihissalam selama mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat adalah senantiasa bersabar, ikhlas dan tawakal. Sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat cobaan yang berat adalah selalu sabar, bertawakal, dan dia tidak pernah sekalipun mengeluh. Dia pun tak pernah mengadu kepada Sang Pencipta. Yang Nabi Ayub lakukan adalah bersyukur, bersabar, namun tetap melakukan ikhtiar untuk sembuh. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu di antara 25 nabi dan rasul Allah yang wajib untuk kita ketahui kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa sakit yang parah sampai 18 tahun lamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada ketua kelompok 3. Nah, sekarang Pak Guru memberi kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 2 untuk bertanya. Coba kelompok 1, Pak Ensapri bertanya. Ya. Pertanyaan kami dari kelompok 1, bertawakal itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi bertawakal itu seperti apa katanya? Pertanyaannya coba dijawab ketua kelompok 3. Tawakal berarti berserah diri Iya. kepada Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tepuk tangan kita, beri aplaus kepada kita semua hari ini. Ya. Baiklah, alhamdulillah diskusi presentasi kelompok sudah selesai dan ketua-ketua kelompok memasukkan hasil diskusinya kepada Pak Guru sebentar ya. Ya, terima kasih. Hasilnya sudah dimasukkan. Siswa-siswiku yang pintar, sebelum Pak Guru memberikan soal pelajaran hari ini, Pak Guru menyimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam
adalah nabi yang sabar dan dermawan. Dan Pak Guru berharap, ya, Pak Guru berharap kita harus membiasakan diri untuk bersikap sabar dan dermawan seperti yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kita harus membiasakan diri ya. Nah, Ya, Pak. Ya, ya, Pak. baik, sekarang ya Pak Guru akan memberikan tugas ya dikerjakan ya, diberikan tugas dikerjakan hari ini. Dan Pak Guru harap dikerjakan dengan baik ya. Kemudian Ya, Pak. siapa yang sudah selesai dikumpulkan kepada masing-masing ketua kelompoknya. Ya, kemudian ketua kelompoknya akan memberikan hasil itu kepada Pak Guru. Ya, terima kasih. Oke. Sudah ya? Sudah dikumpul ya? Dan Bapak. Ya. Baik, siswa-siswiku yang pintar, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, pesan Bapak agar apa yang dipelajari hari ini sampai di rumah harus dipelajari kembali supaya ada manfaatnya untuk kita. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Guru. Ya, terima kasih. Pak Guru akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.